Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Santo SBM Channel. Ya, kali ini saya mau membahas tentang radiator ya. Ini kebetulan saya pegang radiatornya punya Vario. Nah, teman-teman mungkin sudah banyak yang paham tentang radiator, cuman nggak ada salahnya kita ulas versi tersimpel atau sesederhana mungkin ya. Jadi radiator itu berfungsi untuk mendinginkan atau proses pendinginan mesin dengan bantuan air dan udara. Jadi poinnya bahwa air itu dialirkan ke kisi-kisi radiator, kemudian kalau di motor matic karena di dalam dia ada kipas dari magnet, jadi ada kipas. Jadi dikipasi, air dikipasi kan menjadi dingin. Nah, habis itu diputar lagi. Nah, ini siklus kerjanya seperti ini. Pertama kita isi ketika kita mungkin habis bongkar mesin atau apapun, atau overhaul, atau istilahnya kita ngetap ya, ngetap radiator. Ini bawah ini, yang lubang bawah ini tempatnya untuk ngetap. Nah, jadi buat teman-teman yang kalau ngetap radiator ini bautnya untuk membuang airnya atau mengganti airnya. Kemudian salurannya ada dua di radiator itu. Satu adalah ini saluran yang air masuk dari silinder head. Ketika di silinder itu sudah panas, kemudian di silinder head ada selang, dia masuknya ke saluran yang di atas ini. Terus kemudian ini yang di sebelahnya tutup tangki ini ya selang yang menuju ke tangki cadangan atau reserve tank untuk air radiator. Oke, terus kemudian yang bawah, yang selang di bawah ini kebetulan kan radiatornya kan patah. Jadi ini yang selang di bawah ini adalah setelah air yang dari silinder head tadi masuk ke selang bagian atas tadi, kemudian masuk ke kisi-kisi. Nah ini, jadi teman-teman mungkin ada yang sudah paham, ada yang belum ya. Jadi kalau air radiator ini, jadi masuknya di ini, yang garis lurus-lurus ini adalah sel-selnya radiator. Jadi air dari silinder head panas, dia masuk, kemudian turun ke sel-sel ini. Nah, setelah turun dia kan kena kipas, dikipas, artinya kena udara. Nah, saat kena udara itu kan air panas kan menjadi dingin. Baru setelah itu dia turun lewat selang ini. Nah, ini selang. Ini istilahnya selang yang menuju ke water pump. Kemudian water pump diputar lagi naik, setelah dingin dipompa lagi naik ke silinder. Jadi siklusnya itu berulang-ulang dari radiator, kemudian ini air dari silinder masuk yang bagian atas, kemudian dari atas ini masuk ke sel-sel ini, kena udara, diputar udara, kemudian dia turun di bawah ini, selang ini dipompa lagi naik ke silinder. Jadi kalau buat teman-teman yang mungkin ya istilah secara teknis kan kita menjelaskan kadang-kadang kan kesulitan, tapi secara sederhananya adalah air yang masuk di radiator ini kemudian dia dipompa lewat water pump naik ke silinder, kemudian silinder head. Nah, setelah silinder head kena mesin panas kan, ketika mesin nyala kan dia posisinya ada kayak gesek, mesin menjadi panas. Nah, ketika mesin menjadi panas maka air kan ikut panas. Setelah air ikut panas dia masuk ke ini, ada saluran dari silinder head masuk ke saluran di radiator ini. Nah, masuk ke sel-selnya radiator ini. Jadi setelah masuk sel dia kena pompa, kena kipas. Setelah kena kipas dia turun lagi, dipompa lagi naik. Artinya apa? Hanya siklus sirkulasi air saja. Dari air panas didinginkan kemudian dimasukkan lagi ke silinder head. Nah, buat teman-teman yang sudah paham ya ini bisa di skip saja. Tapi yang belum paham, ini kan banyak teman yang berpikir bahwa air itu masuknya kemana saja sih? Terus fungsinya kisi-kisi ini sebagai apa? Jadi buat teman-teman ya, kisi-kisi ini sebetulnya kalau posisinya ini hanya mengarahkan udara. Jadi ketika kipas itu berputar atau udara itu berputar dari kipas,
ini diarahkan sama kisi-kisi ini menuju ke selnya yang lurus ini. Kenapa kok diarahkan ke sel ini? Karena posisi airnya ada di sel atau di lajur yang lurus ini. Nah, itu satu. Jadi dia mengarahkan udara. Yang kedua, dia sebagai pelindung daripada sel-sel ini. Ketika nggak ada kisi-kisinya, maka ini rawan sekali bengkok dan bocor. Mungkin saat jalan mungkin kena benturan atau mungkin kena benda kecil, istilahnya gitu, kemungkinan dia bisa bengkok. Makanya dikasih kisi-kisi ini supaya dia bisa menjaga posisi dari sel-selnya ini tetap tegak lurus dan tidak terkena benda asing. Nah, itu jadi tadi pertama adalah dia berfungsi mengarahkan udara. Yang kedua, dia menjaga sel-sel ini biar dia posisinya tetap tegak lurus dan tidak terkena benda sehingga ini tidak bocor. Terus ketiga, dia sebagai variasi. Nah, kalau mau radiator cuma sel-sel gini toh nggak ada sirip-siripnya kan jelek. Kalau posisi motor matic mungkin di dalam nggak ada masalah. Tapi kalau motor sport atau motor mungkin istilahnya yang radiatornya di depan, kalau nggak ada kisi-kisinya kan jelek. Terus kena istilahnya kerikil atau apa, dia rawan sekali untuk bocor. Makanya dikasih kisi-kisi. Artinya apa? Kisi-kisi itu secara fungsi tidak dialiri air. Jadi air tidak masuk ke kisi-kisinya, tapi masuk di sel-selnya yang lurus ini saja. Nah, kenapa kalau posisi ini mungkin ini kan biasanya kan ada yang peok dikit atau mungkin ada yang luka cacat seperti ini. Mungkin sebetulnya secara fungsi nggak mempengaruhi, nggak ada masalah, dipasang masih bisa. Dan radiator ini kalau untuk motor matic biasanya yang rusak itu bukan sel-selnya, tapi ini saluran selangnya ini yang sering putus karena dari plastik. Ini yang bawah juga. Terus kalau kita buka, ini sebetulnya cuman sok-sokan aja, disok terus kemudian diklip sama ini. Jadi ada sealnya, ada seal kemudian disok jadi terus diikat sama pengikatnya plat. Oke ya, saya ulang, radiator itu berfungsi untuk membantu pendinginan mesin dengan cara istilahnya menggunakan air dan udara. Saya kasih catatan udara. Kenapa? Kalau motor sport itu biasanya dari depan itu kena angin, bantuan udara saat kita jalan. Ketika suhunya menjadi panas, di belakang radiator biasanya ada kipas kecil. Itu suhu sekian dia nyala kipasnya. Itu kalau motor sport. Kalau motor matic, dia kipasnya ikut dimagnet. Jadi air masuk ke sel-sel ini, kena kipas menjadi dingin. Setelah dingin dinaikkan lagi ke silinder. Silinder panas masuk ke radiator. Begitu seterusnya. Terus poinnya, sel-sel inilah yang dialiri air, bukan kisi-kisinya, tapi selnya yang dialiri air. Terus Mas, kenapa kok sepeda motor kok istilahnya radiatornya kok nggak pernah dibersihkan, diokrok kayak mobil ya? Ya kalau mungkin teman-teman pernah istilahnya yang sudah pernah ngerjakan NSR. Kalau NSR bisa, karena ini selnya ini besar. Kalau mobil kan selnya besar, jadi ini dibersihkan. Khawatir kalau diisi air biasanya kan dia ngeraknya kan menghambat ini. Kalau ini terhambat otomatis kan sirkulasi airnya tidak normal. Dan kalau mobil karena ini selnya ini besar-besar, maka dia bisa dibersihkan dengan cara biasanya kalau tukang radiator diokroki, kalau bahasa kita di istilahnya kayak got itu dibersihkan masing-masing selnya. Setelah itu kemudian dikembalikan seperti semula, artinya membersihkan saluran yang buntu. Kalau posisi motor matic atau motor kecil, cc kecil dengan radiator yang kecil ini ya, untuk membersihkan itu terlalu ribet, terlalu kecil celahnya. Jadi jarang sekali juga itu buntu. Biasanya yang rusak belum buntu, tapi yang rusak biasanya ini dudukan selangnya ini. Makanya kalau lepas ini hati-hati. Oke ya, buat teman-teman, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Mudah-mudahan yang sederhana ini bisa menjelaskan atau membuat teman-teman semakin paham tentang radiator. Oke, terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.